Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helen Vino Muri dengan CP210 dari Universitas Negeri Surabaya Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan kriteria bisnis dan gap analisis pada PT Telkom Indonesia menggunakan metode PRESS. Profil perusahaan. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang layanan teknologi, informasi, dan komunikasi serta telekomunikasi digital di Indonesia. Visi perusahaan Telkomsel yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misinya yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Lalu apa itu gap analysis? Gap analysis atau analis kesenjangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Metode ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan dalam pengelolaan manajemen internal suatu lembaga dan sering digunakan di bidang manajemen serta menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan. Tujuan pembuatan laporan ini yaitu untuk menganalisis pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi pada perusahaan, memberikan informasi tentang manfaat pendidikan, ekonomi sosial, dan teknologi bagi perusahaan telekomunikasi menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan bagi karyawannya, serta strategi yang digunakan untuk ancaman yang akan dihadapi ke depan. Langsung saja, ini merupakan rangkuman dari analisis PES karena yang lebih kompleks ada di laporan. Untuk analisis PES yang pertama yaitu politik, stabilitas pemerintah dan kemungkinan perubahannya tidak ada jaminan bahwa situasi politik di Indonesia akan stabil atau pemerintah akan menerapkan kebijakan ekonomi yang kondusif untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau yang tidak berdampak negatif terhadap regulasi telekomunikasi pada saat ini. Kebijakan atau keputusan politik dapat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan dan kemampuannya untuk bersaing secara dinamis dalam industri. PT Telkom Indonesia perlu menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah dan tetap fleksibel dalam menghadapi perusahaan kebijakan. Kedua, ekonomi. Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat telah mendorong permintaan yang tinggi akan layanan telekomunikasi. Industri telekomunikasi akan terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan diharapkan akan meningkatkan permintaan layanan telekomunikasi. Faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan pendapatan masyarakat memiliki dampak langsung terhadap daya beli konsumen terhadap layanan. Analisis sosial, tinggi, tinggi, ting- tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi dapat menciptakan permintaan yang lebih besar untuk layanan telekomunikasi yang canggih dan akses informasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, tingkat pendidikan yang rendah mungkin memerlukan pendekatan pemasaran yang lebih bersifat edukatif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai manfaat layanan telekomunikasi. Yang keempat, teknologi. PT Telkom Indonesia mengalokasikan dana untuk yang signifikan untuk penelitian dan pengembangan R&D untuk menghasilkan teknologi baru dan meningkatkan kualitas layanannya. Tim R&D perusahaan yang berdedikasi terus mencari cara baru untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan berinovasi. Nah, kesimpulan dan sarannya, jadi secara keseluruhan, analisis PES ini memberikan alasan terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja dan strategi bisnis PT Telkom Indonesia. Untuk mempertahankan peran sebagai pemain di industri yang terus berkembang, diperlukan mengadopsi strategi yang responsif dan inovatif, memanfaatkan peluang, serta mengatasi tantangan yang timbul akibat perubahan dalam lingkungan eksternalnya. Kesimpulannya, dan strategi yang diharapkan
Dalam aspek politik, regulasi pemerintah dan kebijakan industri memegang peranan penting dalam mengarahkan operasional. Fluktuasi kebijakan dapat menciptakan perubahan signifikan dalam tingkat persaingan, penetapan harga, dan kemampuan inovasi dalam industri telekomunikasi, dan diharapkan dapat memperkuat sistem kepatuhan terhadap regulasi terkait perlindungan data, meningkatkan komunikasi antara perusahaan dan regulator. Kedua, dari segi ekonomi, faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan pendapatan masyarakat memiliki dampak langsung terhadap daya beli konsumen terhadap layanan. Pemahaman yang mendalam terhadap dinamika ekonomi diperlukan agar perusahaan dapat merespon perubahan dan dalam keputusan pembelian dan preferensi konsumen terhadap layanan telekomunikasi. Maka dari itu, perlunya mengembangkan model bisnis yang lebih fleksibel, seperti penawaran paket layanan yang lebih terjangkau untuk konsumen di daerah dengan daya beli lebih rendah. Dalam dimensi sosial, perubahan sikap dan preferensi konsumen menjadi krusial. Kesadaran terhadap kesehatan, keberlanjutan lingkungan, dan preferensi terhadap layanan selain strategi pemasaran. Pemahaman mendalam terhadap gaya hidup, sikap terhadap layanan pelanggan, dan kebutuhan kelompok minoritas menjadi landasan dalam membangun layanan. Banyak kelompok minoritas tinggal di daerah terpencil yang mungkin belum memiliki akses internet atau layanan telekomunikasi yang memadai. Telkom Indonesia dapat memperluas infrastruktur digital ke daerah-daerah tersebut, menyediakan akses yang setara untuk semua masyarakat. Dari sisi teknologi, Telkom Indonesia diharapkan pada tekanan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan cepat dalam teknologi komunikasi. Inovasi dalam infrastruktur jaringan, kecepatan layanan, dan keamanan data menjadi elemen kritis untuk menjaga daya saing perusahaan di pasar yang dinamis. Meskipun PT Telkom berinvestasi dalam R&D, ada kemungkinan bahwa inovasi atau produk baru belum merata diimplementasikan di seluruh segmen pasar atau belum sepenuhnya menjangkau konsumen di berbagai wilayah, dan diharapkan memastikan bahwa hasil dari R&D dapat dinikmati oleh semua pelanggan, termasuk segmen dengan daya beli rendah atau di wilayah terpencil. Ini merupakan referensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.